Hai, assalamualaikum, welcome back to Dr. Fenty Channel. Channel yang membahas seputar info kesehatan, no hoax. Kali ini aku membahas tentang review tentang perminyakan alias oil. Jadi ada beberapa rekomendasi dari aku, oil-oil yang selama ini aku pakai untuk keseharian aku. Sebelumnya aku mau ngomong kalau channel ini tidak disponsori oleh produk apapun. Jadi semua oil yang nanti aku sebutkan di channel ini, yang nanti aku bahas, itu karena aku pakai sendiri dan emang aku rasain banget manfaatnya, dan aku beli pakai uangku sendiri ya. Oke, langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, yang pertama mau aku bahas adalah minyak kayu putih. Nah, kita semua udah tahu kan, dan minyak kayu putih itu kayak must have item di manapun pasti orang punya dan pernah make gitu loh. Cuma aku nggak mau bahas tentang kelebihannya ya, karena kan kalian tahu. Cuma yang aku mau bahas adalah pengalaman aku dari minyak kayu putih yang mungkin belum banyak orang tahu kegunaan yang ini. Jadi minyak kayu putih itu bisa banget dibuat untuk inhalasi. Caranya pakai wadah baskom gitu, dituang air panas, terus kita teteskan beberapa tetes minyak kayu putih, mungkin sekitar 5 atau 4 tetes. Aku mau kasih lihat contoh ke kalian. Jadi kayak gini loh, ini banyak sih foto-foto di Google gitu kan. Jadi minyak kayu putihnya ditaruh ke baskom, kemudian nanti uap panas itulah yang akan dihirup gitu loh oleh si anak ya. Jadi nanti membantu untuk melegakan pernapasan dan mengeluarkan lendir-lendir. Dan ini emang udah aku praktekin banget ke anakku. Jadi waktu dia masih bayi, kan namanya bayi itu kadang suka pilek ya. Dan kalau pilek bayi itu susah gitu loh untuk mengeluarkan lendir gitu lah. Nah, salah satu caranya untuk mengeluarkan lendir pada anak adalah pakai minyak kayu putih ini. Atau bisa jadi bukan dihadepin langsung ke anaknya ya, tapi kayak untuk ditaruh aja gitu di sudut ruangan, dan nanti aromanya itu yang akan melegakan pernapasan. Nah, ini tuh efektif banget karena waktu itu pas aku adepin ke uap panasnya itu ya, yang mengandung minyak kayu putih, lendirnya langsung otomatis keluar semua dari hidung guys. Tapi jujur aja sih agak kasihan juga, karena kan kalau kena kulit agak pedes gitu ya, apalagi kalau anakku itu dia alergi sama minyak kayu putih. Tapi kalau alergi kan masih bisa diatasin ya. Masalahnya kalau dia jadi susah nafas itu yang lebih prioritas sih. Makanya waktu itu aku pakai minyak kayu putih ini dan it work. Nah, selanjutnya setelah minyak kayu putih adalah minyak telon. Yang aku mau rekomendasiin ke kalian adalah minyak telon mereknya ini Habi ya. Jadi ini tuh kayak aromatic telon oil. Sebenarnya tadinya aku mau nge-review produk ini tunggal ke kalian, cuma kayaknya agak boring sih kalau satu video isinya cuma video apa sih merek ini doang ya. Jadi aku mau bilang kenapa ini minyak telon bisa viral banget, karena dia itu aromatic telon oil gitu loh. Yang kita tahu kan namanya minyak telon baunya sama ya, gitu-gitu aja. Nah, masalahnya yang merek ini, yang Habi ini, dia itu kayak punya berbagai macam series gitu loh, dan aromanya tuh beda-beda. Nah, yang aku beli ini adalah yang produk bestseller mereka. Yang pertama yang aku bahas ini yang nomor 7 dari series tea-nya mereka, series yang soal yang daun teh ya. Yang nomor 7 yaitu yang wangi black tea. Jadi ini baunya tuh seger banget, dan aku seneng banget makein yang black tea ini karena kan anakku tuh kayak aktif banget gitu loh, dan dia tuh gampang keringetan dan ya bau kecut dan segala macem lah. Nah, kalau pakai black tea ini dia itu aromanya telon tapi seger gitu loh. Jadi kalau kena keringet malah tambah seger gitu. Dan makanya aku parah banget sih suka banget sama yang nomor 7 ini. Yang selanjutnya itu yang nomor berapa aku lupa, yang white tea. Kalau white tea itu baunya dia kalem banget ya, kayaknya cocok untuk anak cewek deh, karena kan dia baunya
kalem, bayi banget gitulah pokoknya. Jadi baunya tuh kayak bener-bener kayak bayi baru lahir gitu loh. Aromanya tuh khas bayi, seger dan kalem. Selanjutnya kan mereka juga ngeluarin yang flower series ya. Kalau flower series ini warnanya pink. Nah ini yang aku beli juga yang best seller dari mereka. Yang ini adalah nomor 15 wangi gardenia. Nah ini tuh wanginya parah sih, parah, seger banget. Ini tuh wangi banget, parah wangi banget. Terus yang selanjutnya itu ada yang wangi tulip nomor 5. Ini wanginya tuh bener-bener girly banget, seger, girly, khas banget bunga tulip gitu loh, tapi bukan yang enek, dan ini tetap minyak telon. Terus yang selanjutnya itu yang nomor 7 ya, dia yang petunia. Ini sumpah parah sih, ini baunya enak banget, kayak ada rasa permennya tapi bunga tapi telon gitu loh, bingung kan, pokoknya ini parah enak banget sih. Terus yang selanjutnya ini yang geranium ya, yang geranium juga parah sih. Kalau ini sih lebih kalem ya, lebih ke wangi yang menenangkan gitu loh, tapi ini wangi banget dan ini awet gitu loh. Dan salah satu kelebihan dari si telon habi ini, kenapa aku mau rekomendasiin ke kalian, karena ini kayaknya cocok untuk kulit anak yang sensitif. Jadi anakku itu kan kulitnya sensitif banget ya, dia kalau kena minyak kayu putih dia langsung beruntusan parah, karena kan minyak kayu putih emang keras itu gitu loh ya. Buat sebagian orang sih mungkin enggak ya, cuma kalau untuk kulit anak-anak yang sensitif, minyak kayu putih termasuknya agak kenceng gitu loh. Terus akhirnya kan aku nggak berani ya makin minyak kayu putih ke anakku, terus aku makainya telon. Nah ternyata minyak telon anakku juga suka beruntusan, nggak separah kalau dia make minyak kayu putih ya, tapi kadang minyak telon itu kalau udah dipakai kayak berkali-kali tuh jadi beruntus gitu loh. Nah aku kayak hopeless gitu karena akhirnya aku nggak pernah makin anakku tuh kayak minyak-minyakan kayak gitu. Nah setelah aku nyoba si habi ini, ternyata anakku tuh cocok gitu loh, kulitnya nggak beruntus sama sekali, nggak ada apa biang keringat atau segala macem. Jadi makanya aku berani banget ngerekomendasi ini, karena aku bener-bener serekomendasi itu untuk minyak telon yang habi. Ini cocok banget buat bayi atau kulit anak-anak yang sensitif. Kayak aku tuh bukan pecinta minyak-minyakan, minyak telon gitu segala macam, aku bukan pecinta itu ya, tapi aku bisa sefanatik itu ya sama yang habi karena emang seenak itu gitu loh, baunya bener-bener enak, parah banget deh, pokoknya enak. Oil yang kedua yang aku mau bahas itu adalah VCO, Virgin Coconut Oil ini. Jadi aku punya stok banyak ya untuk si VCO ini. Jadi minyak kelapa itu kan udah terkenal ya zaman dulu waktu belum banyak produk yang seperti sekarang ya. Orang-orang dulu tuh sering bikin minyak kelapa itu dari proses alami ya. Jadi kelapa diparut, kemudian santannya itu dimasak sampai dia jadi minyak. Katanya sih minyak kelapa ini bagus untuk rambut rontok gitu ya. Cuma jujur aja sih, karena aku belum pernah ngalamin yang namanya masalah sama rambut yang sampai parah banget. Nah jadi yang aku pakai untuk anakku itu jadi untuk pijat bayi gitu loh. Selain baby oil, VCO juga bisa jadi pilihan untuk pijat pada bayi. Kalau dulu sih aku selalu pakai minyak kelapa karena kan aman, terus nggak panas sama sekali ya di badan, jadi aman banget untuk si bayi. Terus ini juga bisa bagus banget untuk numbuhin rambut-rambut yang gundul gitu loh, tapi bukan instan ya. Dulu memang waktu bayi rambutnya anakku itu sebenarnya udah lumayan banyak gitu, tapi kan waktu bayi kadang nggak rata gitu ya numbuhnya. Nah di bagian yang nggak rata ini aku olesin minyak kelapa, karena waktu itu pas aku coba minyak kemiri ternyata anakku alergi kan sama minyak kemiri, jadi aku pakainya minyak kelapa dan itu lumayan membantu untuk menumbuhkan rambut. Nah yang selanjutnya yang aku mau bahas itu adalah minyak zaitun yang udah kita tahu banget manfaatnya, olive oil ini. Ada dua macam sih yang aku mau bahas, yang aku pakai itu yang ini merek apa ya namanya, Filippo Berio Extra Virgin Olive Oil, yang untuk makanan, for salad dressing and flavoring. Yang ini jadi waktu zaman MPASI gitu kan,
pasti kita hati-hati banget ya milih-milih bahan untuk makan anak kita gitu loh. Nah, salah satunya aku pakai untuk lemaknya itu pakai olive oil gitu yang ini. Jadi selain untuk masak, untuk makanan bayi juga lebih aman. Nah, yang mau aku bahas lagi ini yang Saso ya, Saso olive oil. Ini bisa dibeli di supermarket ya. Dia itu komposisinya ya minyak zaitun juga ya. Yang ini yang botol 250. Nah, aku gunain minyak yang ini itu untuk pijat, lulur dan sebagainya. Jadi kalau untuk pijat, lulur aku pakainya olive oil ya, karena kan itu emang bagus untuk kesehatan kulit. Nah, selanjutnya yang aku mau bahas adalah oil-oil yang untuk diffuser. Nah, ada brand yang aku pakai dan aku udah jatuh cinta banget, yaitu Tara Young Living ya. Pasti ini kalian udah banyak sering denger lah tentang Young Living ini, karena emang sebagus itu. Nah, yang aku punya ini ada 3 ya, karena ini best sellernya mereka, yang peppermint, lavender, dan tips. Kalau yang lavender ini dia bagus banget ya untuk relaksasi. Jadi kalau kita lagi stres, kita tetesin aja ke alat diffuser, kemudian kita pakai untuk tidur semalaman. Jadi paginya tuh kayak fresh gitu loh, tidurnya juga lebih nyenyak. Dan ini juga bisa untuk ngusir nyamuk loh. Nah, kalau yang tips ini kan kayak dia fungsinya untuk antibakteri gitu kan, antibakteri dan anti jamur. Emang baunya kayak kayu manis kayak gitu sih. Aku sih jujur kalau wanginya masih lebih senang yang lavender ya. Cuma karena dia fungsinya antibakteri, anti jamur, jadi kadang sebulan sekali aku pakai ini untuk diffuser di kamar gitu loh. Karena kan kamarnya AC tertutup gitu kan. Jadi untuk membunuh bakteri-bakteri ini sangat rekomend. Dan yang peppermint ini adalah the best favorit aku banget untuk diffuser, karena kan aku punya rinitis alergi ya. Jadi anakku juga punya rinitis alergi, dimana setiap pagi itu kita pasti hidungnya bermasalah, mampet, bersin-bersin dan sebagainya. Nah, kalau lagi kondisinya lagi ngedrop, pasti aku malamnya pakai yang peppermint ini loh. Jadi nanti pas bangun tuh beneran hidungnya tuh rasanya plong dan fresh gitu loh. Kadang aku juga suka nyampurin 2 oil ini, yang lavender sama peppermint. Kalau dicampur tuh sumpah parah enak banget. Dari peppermint yang seger, lavender yang menenangkan. Jadi perpaduannya tuh bahagia banget lah pokoknya kalau udah tidur pakai oil ini. Nah, next aku mau review tentang minyak yang fenomenal banget, ajaib, dan aku suka banget, yaitu Tara Kutus-Kutus. Sering denger kan? Jadi Kutus-Kutus tuh emang fenomenal ya. Dia kan produk dalam negeri gitu kan, dari Bali kalau nggak salah. Dia itu mengandung 48 macam herbal gitu. Nah, minyak kutus-kutus itu enak banget untuk memijat gitu loh. Aku pasti make minyak ini sih kalau misalnya ngerasa ada otot yang nggak enak atau apa. Aku kan bukan tipe orang yang suka pijet ya, jadi kalau sekalinya emang harus pijet itu berarti udah parah banget gak tahan gitu loh untuk otot-otot yang pegel, keseleo, atau salah bantal. Dan ini tuh nggak panas sama sekali, nggak lengket sama sekali. Dia juga botolnya pump kayak gini ya, jadi bener-bener the best lah, kayak kemana-mana tuh harus bawa. Cuma emang harganya agak pricey ya. Dulu sih waktu anakku alergi, jadi anakku kan sensitif ya dia kulitnya, dia sama minyak kayu putih alergi, sama minyak telon juga kadang kalau kebanyakan suka beruntusan. Makanya aku pernah substitusi si minyak telonnya ke minyak kutus-kutus gitu loh, dan itu aman-aman aja. Terus buat kalian yang belum pernah nyoba si minyak kutus-kutus ini, kayaknya rugi banget nggak pernah nyoba, karena ini kayak penemuan terbaik gitu loh di Indonesia. Rekomendasi minyak yang paling aku rekomendasiin yaitu adalah minyak gosok cap tawon ya, minyak tawon. Ini aku dulu nggak tahu loh sama sekali yang namanya di Indonesia tuh ada minyak tawon gitu loh. Dan waktu itu kan suamiku kayak lagi dinas ke Makassar kan. Nah, pulang dari sana dia tuh malah bawa oleh-oleh minyak gosok kayak gini. Awalnya aku kayak underestimate ya, karena kan aku agak sebel gitu loh sama segala macam minyak gosok, karena aku pernah pakai minyak gosok
yang GPU itu, dan itu sumpah panas banget kayak diolesin cabe ke kulit. Jadi aku yang udah bener-bener males gitu lah sama segala macam minyak-minyak gosok gitu. Nah, yang ini awalnya aku males kan, tapi setelah aku nyoba buat pijet, ini yang tutupnya putih ya, itu ternyata parah sih, enak banget. Baunya tuh nggak nyengat, terus dia itu nggak panas sama sekali, tapi malah lebih ke anget gitu loh. Jadi kalau abis capek-capek terus ada yang pegel apa segala macem, pijet pakai ini, sumpah itu kayak kayak kehangatannya tuh nembus ke kulit dan nembus ke otot, terus jadi ngerasa rileks, nyaman, dan habis itu tidur dan bangun tidur tuh kayak udah seger lagi. Ini aja sampai aku kehabisan ya, bener-bener kosong gitu loh, udah bener-bener kosong padahal segede ini gitu loh. Jadi kadang kalau emang aku mau pijet, suka aku campur sama olive oil, atau kalau enggak ini aja juga udah enak sih. Tapi kadang aku kan kayak lebih seneng dicampur ke olive oil gitu loh. Cuma itu tergantung selera kalian. Cuma yang pasti ini minyak ini tuh emang bener-bener sebagus itu, worth it, dan emang ini must have item banget, nomor 1 di Indonesia. Nah, walaupun namanya minyak cap tawon gitu loh, tapi sebenarnya komposisinya nggak ada hubungannya sama tawon sama sekali. Jadi isinya tuh aku pernah baca kayak kunyit, sereh, bawang merah, terus kayak minyak kayu putih juga. Jadi isinya tuh 4 macam bahan tadi, dan itu bener-bener yang di badan tuh enak banget. Cuma kalau harga bisa dibilang ini termasuknya mahal sih. Jadi kayak satu botol ini tuh harganya 500 ribuan gitu. Dan tapi jujur aja mahalnya itu karena emang seenak itu gitu loh. Jadi kadang kalau orang yang nggak terlalu suka, kadang mikir juga untuk keluar uang setengah juta hanya untuk minyak gosok gitu loh. Tapi kalau aku aja ini kan abis ya, aku mau repurchase lagi karena itu emang ngebantu banget dalam perawatan badan dan kesehatan. Katanya kan dia juga ada 2 macam ya, yang tutupnya merah sama yang tutupnya putih. Yang bagus itu kan yang tutupnya putih. Kalau yang tutupnya merah sih katanya itu untuk bayi, cuma aku belum pernah nyoba sama sekali sih. Cuma kalau emang untuk bayi sih kayaknya aku lebih prefer ke minyak kelapa ya daripada minyak gosok kayak gitu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau diantara kalian ada yang merekomendasikan minyak yang bagus, kalian boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.